Bayangkan didukung 15 partai politik, didukung Pak Jokowi, didukung Presiden Pak Prabowo. Tetapi elektabilitas Ridwan Kamil bukannya meroket tetapi justru menurun dan dikejar oleh Pak Pramono Anung. Nah, lagi dan lagi Ridwan Kamil harus menelan pil pahit ya. Walaupun pada saat lalu dari pernyataan Ridwan Kamil sudah didukung oleh Pak Jokowi, Presiden Prabowo, dan bahkan juga 15 partai politik. Tapi juga saat ini ada hasil survei yang cukup mengejutkan dari survei Litbang Kompas ya. Biasanya kan survei Litbang Kompas itu independen dan terpercaya. Nah, dari sini saja sudah terlihat lah, walaupun Ridwan Kamil sempat memimpin ya pada saat lalu ya, memperoleh elektabilitas yang cukup mentereng di atas 50%, tetapi saat ini bisa terkejar oleh Pak Pramono Anung. Karena apa? Karena elektabilitas Ridwan Kamil justru turun. Bayangkan didukung 15 partai politik, didukung Pak Jokowi, didukung Presiden Pak Prabowo. Tetapi elektabilitas Ridwan Kamil bukannya meroket tetapi justru menurun dan dikejar oleh Pak Pramono Anung. Kalau kita lihat dari sini Kompas TV, elektabilitas paslon Pilkada Gubernur Jakarta 2024, survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Oktober 2024. Itu Suswono dan Ridwan Kamil mendapatkan di 34,6%, sedangkan Dharma Pongrekun Wardana 3,3%, dan Pramono Anung dan Rano Karno itu berada di 38,3%. Bayangkan, yang tidak memilih atau belum menjawab sebanyak 23,8%. Nah, 23,8%. Kalau misalkan besok tiba-tiba mayoritas mendukung Pak Pramono Anung, wah, bisa-bisa juga satu putaran saja ya pada Pilkada Jakarta ya. Karena apa? Karena elektabilitas Pramono Anung dan Rano Karno itu setiap hari semakin meningkat. Karena apa? Karena Pak Pramono Anung juga rajin belusukan, rajin berkampanye, mensosialisasikan program-program, memperkenalkan program-program dan lain sebagainya. Menurut saya juga pada saat kampanye ini setidaknya Ridwan Kamil itu memanfaatkan lebih baik, bukan malah sowan ke Solo lah, bertemu dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Karena Ridwan Kamil itu butuh dukungan masyarakat Jakarta, bukan cari dukungan mantan presiden ke-7. Apalagi juga mantan presiden ke-7 itu juga sudah berKTP Solo. Jadi sangat lucu sekali ketika Ridwan Kamil bukannya berkampanye malah ke Solo ya, setidaknya meminta dukungan dan lain sebagainya. Karena memang pada saat lalu Ridwan Kamil mengklaim akan didukung Projo dan bahkan juga Presiden Joko Widodo, dan bahkan kalau kita lihat dari statement Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan ikut mengkampanyekan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Nah, ini dikomentari oleh John Sitorus. Pramono Anung, Rano Karno makin menyala dengan memimpin elektabilitas 38,3% dari survei Litbang Kompas. Sedangkan Ridwan Kamil Suswono melorot ke 34,6%. Meski sempat memimpin di angka 51% awal bulan lalu, perlahan tapi pasti rakyat Jakarta mulai memilih berdasarkan rasionalitasnya sendiri. Masih ada 23% suara yang belum menentukan pilihan dengan berbagai alasan masing-masing. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, cukup mengejutkan. Di Jawa Tengah, tempat kelahiran dari Presiden Joko Widodo di Solo, ini pun juga elektabilitas Andika Hendy yang didukung oleh satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Elektabilitasnya juga tidak kalah mentereng dibandingkan dengan yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yaitu Andika dan Hendy mendapatkan di angka 28,8%, sedangkan Lutfi Yassin 28,1%. Memang yang dijagokan oleh Ibu Megawati dari PDIP itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ya bisa bersaing ketat ketika dideklarasikan maju pada Pilgub Jawa Tengah melawan Ahmad Lutfi yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Dari Denny Sauya, breaking news survei elektabilitas Pilkada Jawa Tengah versi Litbang Kompas Oktober 2024, Andika Hendy 28,8%, Lutfi Yassin 28,1%. Bayangkan ya, walaupun sudah didukung oleh Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo bahkan juga sudah terang-terangan ya mendukung Ahmad Lutfi dan Tak Yassin, dan bahkan pada saat lalu juga ketika pendaftaran di KPU bahkan dihantar oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Walaupun didukung oleh Pak Jokowi, Gibran, tetapi juga elektabilitasnya
malah tersalib oleh elektabilitas dari Andika Hendy. Ini sungguh mengejutkan sekali ya, sangat mengejutkan. Terbuktilah kalau kita lihat dari sini tuh masyarakat sudah cerdas dalam memilih seorang pemimpin. Ya kemungkinan melihat dari kedekatan terhadap masyarakat, melihat program-programnya rasional, masuk akal apa tidak. Dan yang paling dilihat adalah rekam jejak. Rekam jejaknya itu mempunyai beban masa lalu atau tidak. Kalau tidak mempunyai beban masa lalu, pasti kebijakan-kebijakannya akan pro dengan masyarakat menurut saya. Nah bahkan juga pada saat lalu poltreking. Wah, kalau saya mengingat poltreking ya, setidaknya ada 2 lembaga survei pada saat lalu itu memenangkan Pak Pramono Anung. Tiba-tiba rilis hasil survei dari poltreking yang memenangkan Ridwan Kamil, dan bahkan juga selisihnya sangat jauh berbeda dengan hasil survei-survei sebelumnya. Nah ternyata poltreking tidak bisa membeberkan metode apa yang dipakai dan lain sebagainya lah. Akhirnya juga disanksi karena tidak bisa mempertanggungjawabkan metode yang dipakai, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun juga diindikasikan sih lembaga poltreking ini ya pesanan atau seperti apa, karena memang persepsi publik seperti itu sangat berbeda sekali dari hasil survei-survei sebelum poltreking meluncurkan hasilnya. Karena dari survei-survei sebelumnya itu memang memenangkan Pak Pramono Anung, tiba-tiba ada hasil poltreking yang sungguh mengejutkan. Nah bahkan dikomentari oleh Bang Denny Siregar, lembaga survei layak poltreking ini tergantung pada nama baik. Kalau sudah rusak kayak gini pasti berpengaruh pada bisnis. Kadang-kadang sangat aneh sekali ketika poltreking misalkan menerima pesanan, tapi juga ya setidaknya akan berpengaruh kepada kepercayaan publik kepada poltreking. Apalagi juga disorot oleh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pilkada Jakarta. Jadi tidak main-main kalau misalkan kena sanksi seperti ini, terus seperti apa ya besok ya. Dan dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Han Solo. Mungkin bayaran terakhir yang diterima cukup untuk 7 turunan. Poltreking mau mencontoh Khodari kali ya, pengen dapat kue, taunya malah kena sanksi. Tergiur dengar bayaran, apa tergiur dengan iming-iming kayak Khodari dia? Hancur poltreking. Kalau lembaga survei Carta Politika yang milik Yunarto Wijaya itu gimana kabarnya dan apa sih? Percaya deh, ini bukanlah yang pertama, tapi berulang-ulang kali mereka lakukan survei abal-abal. Tapi kenapa dulu Pilpres aman terkendali ya? Iya. Kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu itu bahkan hasil survei A, survei B, survei C, bahkan juga kita tidak mempunyai patokan survei-survei mana yang benar dan juga berintegritas. Sampai tidak tahu karena hasil survei menunjukkan pasangan Pak Prabowo menang, di B ternyata juga imbang, dan bahkan C ada yang memenangkan Ganjar Pranowo. Apakah itu cuma pesanan untuk menggiring opini masyarakat terkait pemenangan Pilpres 2024 ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas pada saat lalu juga aman-aman, bahkan juga tidak ada sanksi yang tegas oleh lembaga yang berwenang. Tapi kali ini sungguh mengejutkan sekali ketika poltreking ya baru saja merilis hasil survei yang memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, tiba-tiba ada rilis dan poltreking terkena sanksi. Semoga sajalah ini juga bisa berlanjut ya, sanksi-sanksi semacam ini, sehingga masyarakat itu bisa adem ayem ya, karena patokan dari masyarakat itu adalah dari lembaga survei ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.